Apa sih yang melatar belakangi Anda terus-menerus melakukan hal ini di media sosial, Bang Farhat? Iya. Ya gini, peristiwa ini bukan seolah-olah atau tiba-tiba menghina atau mengecam. Tapi ingat 2 tahun lalu ada seorang ayah yang artis yang membiarkan anaknya bawa mobil hingga menewaskan 7 orang. 7 orang mati. Nah, dan udah ada proses hukum, anaknya dihukum untuk dikembalikan ke orang tuanya. Nah, kemudian dari 2008 saya masih jadi pengacara Maya Ahmad. Sehingga mereka menggunakan pengacara yang namanya Ramdan itu, pengacara yang belum pernah disumpah atau dilantik. Nah, mereka melakukan satu manuver-manuver, termasuk melaporkan saya ke Polda Metro Jaya hingga saat ini status saya sebagai tersangka. Dan itu saya ikuti, saya jalani, tapi saya anggap tidak adil karena manuver-manuver mereka, ya, cara mereka membuat opini itu lebih jahat daripada perbuatan kematian 7 korban mobil terbang itu. Termasuk ancaman yang dikemukakan oleh Ahmad Dhani, apabila saya tidak masuk penjara, maka dia akan memukul dan menghajar saya. Karena saya merasa saya adalah advokat yang memiliki hak imunitas, saya melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi karena Ahmad Dhani sudah menyerahkan kepada negara yang diwakili oleh Polda Metro Jaya saat ini, ya kita tunggu aja putusan hari ini sebentar jam 2 siang. Jadi seandainya majelis mengatakan bahwa proses ini di persidangan, belum tentu juga saya bersalah. Apabila majelis menganggap bahwa ini adalah hak imunitas saya sebagai advokat, ya berarti harus bisa menerima bahwa ini bukan suatu perkara yang memang harus masuk penjara. Karena saya pernah minta maaf ke Ahmad Dhani, kemudian Ahmad Dhani memaafkan karena tidak ada komunikasi masalah, ada kewajiban harus saya bayarkan untuk pencabutan perkara. Akhirnya mereka datang ke kantor polisi mengatakan bahwa saya tidak pernah minta maaf dan tidak pernah memaafkan. Itu saja. Baik, Bang Farhat. Soal maaf memaafkan nih, Bang Ahmad Dhani, gimana? Bisakah di sini kemudian dikelirkan soal maaf memaafkan ini? Iya, kan nggak ada buktinya saya pernah ngasih maaf kan. Bukan saya tidak mau memberi maaf ya, tapi orang ini kan orang ngaco nih ya. Karena kalau dimaafkan, nanti dia akan melakukan hal ini lain kepada orang lain gitu loh. Jadi tidak perlu dimaafkan. Karena pernah dia minta maaf sama Anton Medan, pernah minta maaf sama siapa lagi. Tapi habis itu melakukan hal-hal ini lagi gitu loh, hal-hal yang perbuatan melawan hukum gitu kan, undang-undangnya kan ada gitu. Tapi kan kalau berjiwa besar kan yang memaafkan kan nggak apa-apa juga ya Mas Dhani. Saya itu memaafkan tidak dalam tanda kutip untuk memberi maaf langsung ya. Mungkin harus melalui proses pengadilan dulu bahwa ini memang perbuatan melawan hukum. Jadi kalau saya maafkan sekarang, dia nanti suatu saat bisa Ngulang lagi. Bisa melakukan perbuatan tercela ini kepada orang lain. Maksudnya gitu ini seperti semacam efek jerah gitu? Ya, karena kemarin udah minta maaf sama Anton Medan, udah minta maaf sama apa lagi tuh, Ahok, dan tidak ada efek jerah gitu loh. Jadi orang ini harus dikasih efek jerah gitu. Dan yang bisa memberi efek jerah cuma saya kayaknya. Serius? Iya serius, karena saya tuh nggak bisa. Ya dia udah minta tolong sama siapa aja lah, sama mafia, sama jenderal, sama siapa aja, dan tidak pernah bisa melunturkan saya atau menghentikan saya untuk proses ini gitu. Oke, Bang Farhat mendengar semua ya. Benarkah apa yang dikatakan oleh Ahmad Dhani bahwa ketika sudah minta maaf kepada ini itu dan kemudian Anda melakukan lagi, Bang Farhat? Saya kan. Oh, itu nggak usah dicampuri. Ini persoalannya, saya sudah minta maaf kepada Ahmad Dhani. Ada buktinya di media massa dan tertulis, sudah diterima pengacaranya. Dhani juga kalau merasa nggak pernah memaafkan di YouTube-nya udah jelas. Hanya memang ada kata-katanya harus tetap diproses. Kemudian Ahmad Dhani juga harusnya perlu menyadari bahwa ini bukan
hinaan atau fitnahan, tapi ada rangkaian peristiwa yang dimana ahli bahasa yang dibawa oleh pihak kepolisian untuk mengartikan penghinaan pencemaran nama baik tidak boleh diartikan kata per kata. Kalau saya katakan Ahmad Dhani bodoh, itu artinya agar pintar, jangan bodoh. Tahu nggak akibat dari Dhani mengasih kunci mobil kepada anaknya? 7 orang mati, 7 orang tewas. Kemudian Dhani menyuruh anaknya tantang tinju dengan saya. Kalau saya tidak ladeni, saya banci. Kemudian Dhani bilang akan mukulin saya, akan hajar saya. Apa pantas orang yang lagi dikritik, orang yang lagi bermasalah dengan hukum karena anaknya menabrak 7 mati orang harus berkata seperti itu? Kemudian kenapa harus Ahmad Dhani? Ya, halo? Ya, tapi apakah kami mengerti, kami paham dan publik juga mengikuti kok ini perkembangan perseteruan ini. Tapi lagi-lagi Bang, karena ini disaksikan oleh publik juga, kita coba belajar mungkin cara bersiteru yang sehat lah begitu, kalau misalnya boleh dikatakan bersiteru begitu. Sampai berseteru. Harus men-tweet di media sosial dengan kalimat-kalimat yang dibaca oleh publik, oleh followers Anda cukup banyak Bang, ada 700 ribu begitu. Ini kebanyakan memang keluar dari Twitter Anda begitu Bang Farhad. Apa sih yang dilandasi oleh Bang? Saya ngerti tujuan Bang Farhad adalah hukum, tegakkan hukum gitu. Tapi kalau misalnya di luar hukum Abang juga bermain dengan media sosial, ya bukannya kontraproduktif Bang? Apa yang dibilang di luar hukum? Ini kan proses. Jangan dibandingkan 7 nyawa yang mati dengan 700.000 follower saya. Yang jelas ya, anaknya Ahmad Dhani sekarang sudah diproses hukum dan sudah ada hukumannya. Tinggal Ahmad Dhani belum diproses hukum sebagai orang tua yang ceroboh, yang lalai membiarkan anaknya. Kalau di luar negeri sana ada bapak-bapak yang dihukum 16 tahun penjara karena anaknya menabrak orang mati 3 orang, bayangkan. Nah, saya kemarin dari Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa orang tua yang membiarkan anaknya bawa mobil dan mati, itu juga akan dipidana, bahkan kena pasal pembunuhan. Makanya Dhani, setelah putusan nanti, kami tetap, LSM Hajar Indonesia tetap menuntut agar Ahmad Dhani di penjara dan berpertanggungjawaban kelalaiannya membiarkan anaknya nabrak mati, walaupun kejadian itu sudah 2 tahun lalu. Ini gini, yang pasti ya, kami mencurigai dengan kedatangan bapaknya Farhad Abbas hari Jumat kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kami sangat mencurigai. Karena kenapa? 1 jam setelah kami sidang yang bersangkutan datang. Pertanyaannya ada apa? Pra-peradilan sedangkan putus hari ini. Gitu loh. Yang kami minta adalah semua masyarakat melihat apakah seorang pengacara tidak berhak untuk dilaporkan tindak pidana. Sedangkan logika kita berpikir gini, ketika saya mau sidang, saya melanggar lalu lintas, polisi pasti tilang saya. Walaupun saya katakan saya mau sidang, dan ini saya sebagai kuasa hukum seseorang. Artinya itu perlu digariskan gitu loh. Gak ada imunitas pengacara tuh gak ada. Emang duta besar, gak ada. Pengacara punya imunitas tuh gak ada. Diplomat ada. Diplomat ada gitu loh. Jadi kita jangan ngomentarin kalimat-kalimat yang nggak masuk akal. Okay. Kita baca aja YouTube-nya ini. Ini ada kira-kira Ahmad Dhani loh, Pak. Ya, ada belasan lembar kira-kira ya. Ini perbuatan melawan hukum nggak? Ini jelas-jelas fitnah. Okay. Tidak perlu ahli bahasa gitu. Coba tolong dibacakan, Mbak, ya kan? Oke, ada beberapa mau yang mana dibaca, kita nggak bisa baca. Ada 140 titik. Ada 140 titik. Ini perlu dibacakan. Oke, tapi kita jeda dulu ya. Ya, okay. Kami kembali saat lagi nanti dengan Bang Farhad juga akan bergabung kembali bersama kami.